kita pada hari ini bernilai kebajikan, dan kebajikannya itu menyebar ke keluarga kita, menjadi wasilah menjadi keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita khotaman nanti dibaca Ustaz Ibnu dari Aplikator sampai Anas, kami semua mendengarkan atau mensimai. Tujuannya satu huruf, satu kalimat, satu kata dari Al-Quran menjadi satu kebajikan atau 10 kebajikan, bahkan di bulan puasa ini wa ana ajzibihi, saya yang membalasnya atau yang berlipat-lipat ganda sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu kita bertawasul sebelum kita membaca atau simaing 30. Ini pertemuan yang keberapa ini? Yang keempat. Khatam yang keempat ini kita benar-benar semakin dekat dengan Al-Quran. Kita awasi dulu dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ila ashabi Rasulillah ajmain Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwah min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama al-amilin wal musannifin al-ikhlasin wa jami'il awliya ila fil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal malaikatil munzalin wal malaikatil mukrimin wa ila arwahi abaina, sebutkan bapak kita masing-masing, wa ummahatina, ibu kita masing-masing, wa ajdadina, kakak kita masing-masing, wa jaddatina kita masing-masing, wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Anallahu yaghfirlahu warhamhu wa'afu wa'afu anhu billahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilakan Ustaz Ibnu Hajar untuk membaca dari Al-Kasur sampai surat An-Nas. Alaikum warahmatullahi. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat di antara kalian yang pertama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Berarti ada dua variabel. Dengan dua variabel ini kita bisa introspeksi diri kita ini pantas tidak diangkat derajatnya. Nah, derajat itu yang mana? Itu kaitannya dengan tujuan puasa tadi. Inna akramakum indallahi atqakum atau la'allakum tattaqun, itu tujuan puasa. Jadi derajat itu
yang dikejar itu adalah takwa. Nah, indikator takwa itu banyak variasinya atau epistemologinya baik secara bahasa maupun secara istilah. Saya tidak bahas itu. Kita bahas untuk mencapai ke takwa itu posisi kita ini di mana. Nah, nanti kita evaluasi. Dengan evaluasi itu kita perbaiki yang mana yang kurang. Nah, sehingga kita semakin meningkat. Karena kalimat di situ kalimat Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau surah Al-Baqarah kalimatnya la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Nah, itu golongan. Tapi kalau ada skala Liketnya dan bahasa psikologi ada apa skalanya sangat baik, baik, cukup, rendah. Itu pakai kalimat atqakum inna akramakum indallahi atqakum. Itu ada skala Liketnya kalau dalam psikologinya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Sama yang kita nilai itu faktor amanunya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Amanu itu dalam kita kolaborasikan dengan teori psikologi itu namanya komitmen. Kenapa disebut komitmen? Karena ketika kita mau diciptakan di muka bumi kan Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu, kalian? Nah, kita kan udah komitmen, kita jawab itu komitmen. Qalu, kita jawab waktu di rahim tuh syahidna, kami qalu bala syahidna, kami menyaksikan. Artinya di dalam teori tasawuf, takdir kita itu sudah ada ketika di rahim tadi. Mau jadi apa ke depannya, tanggal lahirnya kapan, dengan orang tua siapa, itu udah ada. Makanya qalu syahidna. Nah, ini namanya kita komitmen. Nah, kontrak kerjanya itu sudah ada di ketika ruh itu ada disitukan di dalam rahim kita. Itu dari kajian tauhidnya. Nah, maka disebut yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Nah, itu yang pertama, amanu itu adalah komitmen. Yang kedua, wa utul ilma darajat. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang menuntut ilmu. Nah, ini namanya kompetensi. Jadi diri kita itu bisa kita lihat apakah kita ini pantas disebut orang bertakwa, ya, baik itu takwa sangat takwa atau cukup takwa atau baik takwanya atau rendah takwanya, dilihat dari komitmennya dan kompetensinya, pengetahuannya. Maka kalau komitmennya baik, kompetensinya bagus, ini disebut orang yang sangat baik takwanya. Contoh misalnya, kita kompetensi dulu baca Quran. Dalam baca Al-Quran ada kompetensi kan? Nah, itulah disebut ilmu tajwid. Yang mana mat lazim, yang mana mat jais, yang mana 2 harokat, yang mana 3 harokat. Itu kelihatan kompetensinya. Ketika kita murojaah itu kita kelihatan. Idanya 2 harokat karena disebut mat tabi'i. Alif bertemu alif. Fathah bertemu alif dalam satu kata, dalam satu huruf. Maka cukup 2 rakaat, 2 ketukan. Nah, ketika janya berapa harokat? Sampai 5 sampai 6 harokat karena disebut mat jais ya itu ya. Kalau mat jais bukan mat wajib ya. Iza ja 6 harokat. Nah, ini kan kompetensi nih. Dari situ sudah kelihatan kita nih, posisi kita nih di mana. Kita lihat aja nah, ada guna kita bedakan guna 2 harokat guna malikin nas kan ditekan 2 harokat guna. Nah, itu kita sudah bisa evaluasi di mana posisi diri kita dari kompetensi Al-Quran saja. Nah, komitmennya apa? Yang mana komitmennya? Isi Al-Quran itu. Isi Al-Quran. Misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, berarti orang-orang yang mendustakan agama ada berapa kriteria situ? Pertama, dia menghadik anak yatim. Nah, kita lihat dalam perilaku kita selama ini. Nah, itu disebut komitmennya. Tapi kalau kompetensinya, dia menguasai ilmu tajwidnya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, apalagi banyaklah kompetensi. Itu dari segi agama. Maka kalau kita ingin melihat diri kita, kita lihat 2 kompetensi ini, komitmen kita bagaimana, atau kita balik dulu, itu kompetensi kita di bidang agama ini bagaimana, komitmennya bagaimana. Nah, sudah, kalau kita paham kan kita tinggal apa itu qanaah dengan Allah, ya Allah, aku memang posisiku di sini. Karena hakikatnya predikat itu bukan dari manusia. Ini sekadar untuk melihat indikator diri kita saja. Hakikatnya predikat itu dari Allah. Kadang Allah tidak pakai rumus itu.
Allah tidak pakai rumus yang psikologi tadi. Berarti kalau ingin orang yang bertakwa, yang pertama kompetensinya harus ditingkatkan. Introspeksi diri kita di mana posisinya. Kalau kita masih belum bagus tajudnya, kita belajar dengan yang sudah bagus. Tidak apa-apa. Itu namanya kita mengkosongkan diri. Kalau kita tidak dikerja, jadi tupoksi kita. Kan kayak itu. Kompetensinya di kompetensi kita. Penghulu berarti penerima apa pemeriksaan berkas itu harus dikuasai, PMA 3024 itu harus dikuasai. Administrasi juga kayak gitu. Yang penyuluh berarti kompetensinya di bidang penyuluh. Materi apa yang ingin disampaikan, moderasi agama itu harus dikuasai. Itu memang perintah atasan karena tupoksi kita di situ. Bagaimana kerukunan beragama itu dikuasai. Nah, itu namanya menilai kompetensi kita sesuai tupoksi kita. Nah, kalau kita sudah tahu posisi diri kita ini lemahnya di sini, maka kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Tidak usah kita menutupi dengan kompetensi lain. Nah, ini kadang kita lemahnya di sini, tapi kita menunjukkan yang tingginya di sini, sehingga yang kelemahan kita tutupi. Tapi seharusnya yang kita gali, kelemahan kita akui, kita dalami dan kita perbaiki. Nah, itu disebut orang yang bertakwa atau dalam lingkup kinerja kita orang yang profesional. Orang profesional apa? Dia ngerti ilmu, tupoksinya, dia komitmennya. Nah, komitmen itu ada bentuk apa? Sikap. Misalnya, oh kita ada aturan masuk jam 7.30, ya masuk jam 7.30, itu berarti komitmen. Kan kayak kita, tensi kita sebagaimana, yang kedua komitmennya, kita tegang. Di kantor kita sudah ada misalnya administrasi, prosedur untuk melayan umat itu bagaimana, isi buku tamu, apalagi ada permohonan, ada berkas-berkas yang mendukung, baru dieksekusi dengan pelayanan. Nah, itu namanya komitmen yang sudah kita bentuk, kita lengkapi dengan kompetensi, itulah disebut orang profesional. Itu yang kelompok pertama. Nah, yang kedua, untuk introspeksi diri kita ini ada yang kelompok manusia itu komitmennya bagus, Pak. Bagus komitmen, tapi kompetensinya lemah. Komitmennya bagus, Pak. Bagus, saya akui, tapi kompetensinya lemah. Tapi dia orangnya tipikalnya orang pekerja. Jadi dia kerja dulu, pokoknya action dulu. Nah, ini lebih mending, Pak, lebih enak. Ketimbang yang kompetensinya bagus, komitmennya rendah. Nah, itu bisa ngomong, itu bisa walk. Wah, kalau teori nguasai bla bla, ketika action nggak jelas. Nah, ini tiganya. Ada yang lebih bawah lagi. Lah sudah ilmu dak kati, komitmennya lebih parah. Ini sok pintar. Awak sudah tahu kompetensi kita paham ini. Orang ini batas ilmunya kompetensi sebatas itu paham. Kita ini paham ilmu paham. Udah itu tidak ada komitmen, tapi sok hebat. Nah, inilah disebut ya maaf ya. Ya nah, itulah tugas pemimpin, mengklasifikasikan oh ini sini. Nah, tapi dia akan pendekatannya, kadang pendekatan emosional masih nggak berhasil, pendekatan individual masih nggak berhasil. Yang terakhir itulah pendekatan Allah sudah. Kalau sudah pendekatan Allah itu sudah pasrah. Wa nahnu lahu muslimun. Ya Allah, aku udah tahu klasifikasi teman-teman seperti ini, sudah pendekatan seperti ini, masih nggak berubah. Ya itulah. Ya udah pasrah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena kita nih Nabi Lut aja nggak bisa ngajak anaknya. Apakah kita mau menyerah? Ya tidak. Yang penting kita saat ini ibrohnya melihat kompetensi kita, melihat komitmen kita. Ayo, saya juga kompetensinya masih di bawah rata-rata. Mungkin komitmennya karena jarak jauh saya bukan di rata-rata. Saya aku itu, saya maklumi, maka saya tidak bisa menegakkan aturan yang kayak teman-teman yang lain harus masuk seperti itu. Ini disebut tahun itu tolong menolong. Oh, kita kelemahannya di komitmen, kita rembuk bareng-bareng. Nah, saya berharap melalui ibroh bulan puasa ini kita tidak usah lihat kita posisinya di mana, apa menilai dua alat ukur untuk nilai orang. Nah, kalau pemimpin ya wajib ya ini karena posisinya pemimpin kan harus bisa mengakomodir semuanya, harus memakai indikator ini. Tapi kalau untuk teman-teman ya untuk nilai diri aja. Untuk diri saya juga, untuk diri saya juga. Ayo kita lihat kompetensi kita terutama di bidang tupoksi kita. Kalau kurangnya di mana kita dalami. Yang kedua komitmen kita kita pegang. Ya. Komitmen ini kadang berubah-ubah, Pak. Kalau Bapak kan apa? Kalau Bapak kan ada kontrak 5 tahun, Pak. Nah, itu kan nanti berubah lagi. Ada lomba, ada regulasi terbaru.
berubah lagi. Ya, dulu kan komitmen kita Catin tuh 16 tahun, tahu berubah jadi 9 tahun, 19 tahun. Nah, itu namanya komitmen itu berubah-ubah. Tapi kalau kita komitmen dengan Allah, nah itu kita tidak lihat aturan yang ada di yang kita sepakati, tapi kita memperbaiki diri sendiri. Tapi saya yakin, Pak, saya juga penuh dosa, ya enggak ada lah orang yang maksum kayak Rasulullah. Tapi kita memahami kadang, oh ya aku ini lemahnya di sini. Ya, kalau kita dengan Allah kita minta ampun, kalau sama-sama kita minta maaf. Mudah-mudahan tadabbur yang singkat ini ya setidaknya bisa merefleksi diri kita. Posisi kita ini di mana? Ya mudah-mudahan kalau kita lemahnya di kompetensi, berarti kita tingkatkan di komitmennya. Kalau kita lemahnya di komitmennya, kita tingkatkan di kompetensinya. Kalau dua-duanya kita tingkatkan sama-samanya. Nah, sehingga kalau dua-duanya udah bagus semua, ya insya Allah lah seiring waktu berjalan kita bisa meningkatkan kompetensi dan bisa kan meningkatkan komitmen. Nah, komitmen ini bisa berjalan sandarannya kul huwallahu ahad. Nah, Allahus somad. Kalau sandarnya selain Allah, biasanya komitmen ini naik turun. Kalau dengan Allah tidak. Ada kepimpinan, tidak ada pimpinan, dia tetap seperti itu. Karena komitmennya dengan Allah. Tapi kalau komitmen dengan pimpinan, dia lihat kira-kira pimpinannya nggak ada, udah kendor, sudah dia mulai bermain dengan akalnya. Ah enak aja kepala kau, enak aja. Itulah manusiawi. Saya juga seperti itu juga. Nah, tapi kita pahami ya kita ini adalah tanda syukur kita sudah bekerja di Kemenak dan di unit KUA minimal kita angkat nama KUA sesuai dengan kompetensi kita dan komitmen kita. Jadi itu saja pengarahan dari kami tadabbur. Jadi Al-Qur'an itu ada harokatnya. Nah, sama itu dari dhamma, fathah, kasroh. Terus bagaimana cara meningkatnya? Kita pakai dua indikator. Kita lihat kompetensi kita lihat komitmen kita, dan semuanya sandaran Allah. Insya Allah ini menjadi benang merah kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur karena sudah menjadi PNS, menjadi P3K, dan lain sebagainya. Dan bentuk syukur itu nanti ya sedat akan bertambah. Insya Allah bertambah dengan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, pasangan kita menjadi pasangan soleh soleha, anak kita menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa karena kita sudah tirakat. Salah satu tirakatnya memperbaiki diri kinerja kita di kantor urusan agama kita. Jadi minta maaf seluruhnya. Saya tutup. Minta maaf kalau kata-kata saya ada yang salah atau yang agak kurang pantas atau agak yang atau yang itu kaum radikal agak menusuk ya minta maaf. Nah, itulah manusiawi kepada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.